Silvi, Pak Ridwan ada. Terdengar seperti suara Kak Angga. Kupalingkan mata ke meja Silvi. Benar dugaanku, karena sibuk dengan kerjaan, tak kusadari kedatangannya. Ada, Kak. Pak Angga, jawab Silvi tergagap. Biasanya dulu ia panggil Kak Angga, sama sepertiku. Santai aja, Sil. Panggil Kak juga nggak apa-apa. Lagian aku masih yang dulu kok, jawab Kak Angga santai, duduk di kursi depan meja Silvi. Iya sih, Kak. Lagian Kak Angga sudah kepala cabang. Ini hanya semata-mata menghargai. Iya, aku suka dihargai. Bentar, aku telepon Pak Ridwan dulu. Silvi langsung menelepon. Jangan sampai Kak Angga menegurku. Jangan sampai ia berkata tajam, batinku berdoa. Akan tetapi, hai Dinda, sapa Kak Angga. Yang kuharapkan tak terjadi. Kak Angga mendekatiku. Kali ini ia duduk di kursi depan mejaku. Sial. Kalau mau ngomong tak penting, jangan duduk di sini, ucapku tegas. Mudah-mudahan insiden memalukan tak terjadi lagi. Santai sayang, aku kesini ingin bertemu Pak Ridwan, bukan untuk mencari pertengkaran. Ini kantor. Coba dari kemarin seperti itu, tak akan ada drama lempar asbak rokok ataupun bertengkar di toilet. Terus ngapain duduk di sini? Aku masih menatapnya dingin. Kamu sakit? Kak Angga sedikit menatapku lebih dekat. Spontan ku dorong kursiku ke belakang, menghindar. Bukan urusanmu. Oke. Kamu tahu, aku sudah terima surat panggilan untuk sidang cerai. Jujur, membaca itu rasanya sesak. Aku belum siap melepasmu. Belum siap. Ucapan cerai kenapa lancar dulunya? Lebih cepat lebih baik. Tolong minggir sana. Aku mau kerja. Kak Angga, silakan masuk, sahut Silvi menunjuk ke pintu ruangan Pak Ridwan. Iya Silvi, terima kasih. Tapi mata Kak Angga tetap menatapku. Dinda, kamu sakit. Tiba-tiba tangannya cepat menyeka keringat di jidatku. Ini membuatku terkejut, lalu mendorong lagi kursiku ke belakang hingga menyentuh dinding. Jauhkan tanganmu, bentakku. Badan terasa lemas dan ini musibah datang lagi. Oke, nanti kita sambung. Kak Angga bangkit dari duduknya lalu masuk ke ruangan Pak Ridwan. Tadi Debbie, sekarang mantan suami. Mau tak mau harus dihadapi. Namanya juga karyawan Pak Ridwan. Tak lama kemudian, Mang Jojo datang bawa secangkir teh, lalu masuk ke ruangan Pak Ridwan. Sepertinya aku izin pulang. Badanku semakin tak enak, lemah, dan keringat belum berhenti mengalir. Tapi kutunggu mantan suamiku pergi dulu, baru minta izin ke Pak Ridwan. Mbak Dinda disuruh bos masuk bawa laporan dari Debbie, kata Mang Jojo setelah keluar dari ruangan Pak Ridwan. Lalu ia berlalu ke tangga, berusaha kuat, memegang mapvel pun terasa berat. Ku tekan handle pintu, lalu ku tarik, ingin masuk ke ruangan Pak Ridwan. Aku melangkah masuk. Tiba-tiba pandanganku berputar dan Dinda, serentak ku dengar Pak Ridwan dan Kak Angga memanggilku. Mapvel di tangan terlepas. Tak lama kemudian terasa dua tangan berbeda memegang lenganku bersamaan.
hingga tubuhku tak jadi terjatuh ke lantai. Ku usahakan melihat meskipun dunia belum berhenti berputar di mataku. Ternyata sebelah kanan ada Pak Ridwan dan sebelah kiri ada mantan suamiku. Tidak. Dua lelaki menyentuh lenganku bersamaan. Aku harus bertindak. Lepaskan. Tersekat, tapi aku berusaha bersuara dan tangan mereka terus menahanku, dan ini yang membuatku tak jadi jatuh. Jangan pegang aku. Dinda, kamu tak apa-apa. Ayo duduk, ucap Pak Ridwan. Sini, aku bantu, Din. Kali ini suara Kak Angga. Sejenak tubuhku terasa ditarik berlawanan. Aku kesulitan lepas karena tak kuat. Sakit, lepas. Aku berusaha bicara agar mereka tidak menarikku. Pak Angga, biar saya yang bantu Dinda. Ia karyawan saya di sini. Terdengar suara Pak Ridwan tegas hingga tangan Kak Angga lepas dari lenganku. Pandangan masih berputar. Ku pejamkan mata dan berusaha agar tetap berdiri. Tapi kenapa rasanya jalan di atas kapal? Ayo duduk. Kedua lenganku dipegang Pak Ridwan, lalu menuntunku menuju sofa. Kini aku sudah duduk di sofa, bersandar. Ku pejamkan mata karena tak kuat melihat dunia berputar. Pintu terdengar berderit. Silvi, bilang Mang Jojo ambil minyak kayu putih. Dinda hampir pingsan, tolong bantu Dinda. Terdengar suara Pak Ridwan. Apa? Baik Pak, jawab Silvi agak terkejut. Terdengar suara langkah sepatu mendekat. Dari suaranya, aku tahu itu Silvi, karena seperti suara sepatu high heel. Din, kamu tak apa-apa. Suara Kak Angga terdengar, tapi mataku masih kututup. Tak lama kemudian, tercium aroma minyak kayu putih dan terasa keningku dioleskan minyak itu. Ku buka mata, ternyata benar Silvi. Untunglah. Gimana? Udah agak enakan? Tanya Silvi sambil mengambil teh hangat dari meja. Aku mengangguk kecil. Minum dulu. Ku turuti perkataan Silvi. Biar saya antar pulang Dindanya, Pak. Sambilan saya balik ke kantor, ucap Kak Angga ke Pak Ridwan. Pak Angga, sebaiknya lanjutkan pekerjaan proyek. Lagian, bukankah Pak Angga harus ke sana siang ini? Tapi, Pak, Dinda gimana? Dinda urusan saya karena ia sakit dalam jam kerja. Jangan khawatir. Baiklah, Pak, jawab Kak Angga pelan sambil menatapku sekilas. Dinda, ayo saya antar ke dokter, tawar Pak Ridwan. Saat itu juga Kak Angga menatapku yang tak ku mengerti arti tatapannya. Sebaiknya saya pulang saja, Pak. Tidak, kita harus ke dokter. Jangan tolak karena saya bertanggung jawab dengan karyawan saya. Sebenarnya ingin pulang saja, tapi Pak Ridwan memaksa ke dokter, terpaksa menyetujui. Silvi memapahku keluar ruangan. Saat itu juga Kak Angga juga ingin keluar. Posisiku di depan Pak Ridwan, lalu paling belakang Kak Angga. Kami melangkah menuju tangga turun. Saat kakiku mencoba menuruni anak tangga, tiba-tiba badanku oleng dan Dinda. Silvi kesulitan menahan tubuhku. Seketika Pak Ridwan mendekat lalu mengangkat tubuhku. Badanku terasa sangat lemah. Jika ku paksakan melangkah turun,
pasti jauh. Dalam gendongan Pak Ridwan, ku palingkan ke belakangnya. Kak Angga menatapku sangat dalam. Sepertinya tatapan itu bermakna tidak rela. Maaf Angga, apakah ini yang dinamakan penyesalan? Di depan mataku, Dinda bersama lelaki lain. Bahkan tatapannya tak pernah mengharapkanku lagi. Semenjak ia meninggalkan rumah ibuku, ku ceraikan. Segala cara ku lakukan agar Dinda cemburu. Bahkan Debbie ku manfaatkan agar terlihat supaya Dinda memohon minta rujuk. Tapi kenapa aku menyesal menceraikannya? Pak Angga mau duduk di dalam dulu, nanti ku buatkan kopi hangat. Tiba-tiba OB perusahaan ini menghampiriku. Enggak usah mas. Lalu aku masuk ke mobil berlalu pergi. Rasanya ingin mengikuti Pak Ridwan, tapi terhalang. Ia memerintahkanku agar ke proyek. Aku tak bisa membantahnya. Sepertinya Pak Ridwan bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Kemarin, sainganku berat mendapatkan lagi hati mantan istriku. Hidupku kacau. Ini ulah kakakku yang iri dan cemburu kepada Dinda. Kak Anggi pernah cerita, tidak hanya Yuda, Gara pun menyukai Dinda semasa kuliah. Dan bangga pun pernah kurasakan di saat lamaranku diterima. Susah payah ku dapat, tapi karena cemburu dan tidak adanya kepercayaan, hingga yang berharga terlepas dari tanganku. Dinda, kamu berhasil membuatku hampir gila. Kerjaku kurang konsentrasi. Bayangan mantan istriku digendong Pak Ridwan selalu menghantui. Hingga dadaku sesak. Kuputuskan balik ke kantor. Debbie bisa mengobati stres yang kurasakan. Sampai di kantor, ku panggil Debbie agar masuk ruanganku. Duduk bersandar di kursi kerja, ku buka kancing baju paling atas, lalu menghela nafas panjang. Dinda, sedang apa kamu bersama Pak Ridwan? Apakah kalian juga tidur bersama sebelumnya? Tok, tok, tok. Masuk, sahutku melihat ke pintu. Ada yang mengetuk pintu. Aku tahu itu Debbie. Pintu dibuka. Debbie masuk, lalu menutup lagi pintu. Ia melangkah mendekat, melihat bahannya. Langsung bergelora. Debbie wanita seksi dan sangat menggoda. Ada apa sayang? Kenapa wajahnya cemberut? Tanya Debbie bersuara manja. Kini ia berdiri di belakangku sambil mengelus kuduku lembut. Kunci pintu dong sayang. Debbie melangkah ke pintu lalu menguncinya. Ayo sayang, ku ajak Debbie melepaskan. Hanya sekali minta, Debbie langsung menurutinya. Sebentar saja juga selesai. Aku mempercepat karena ini ruang kantorku. Cepat rapikan bajumu, ucapku, juga merapikan bajuku. Aku tak ingin yang lain melihat kami kusut seperti selesai bercinta. Kenapa sih sayang? Baru datang sudah minta jatah. Namanya juga duda. Ini termasuk kebutuhan, Deb. Iya sih, ada masalah di proyek. Enggak, barusan aku dari kantor Pak Ridwan. Apa? Pak Ridwan? Tumben Debbie bersemangat. Nama Pak Ridwan ku sebut. Oh iya, barusan ia dari sana juga. Tapi dari raut wajah Debbie, ia seperti... Pikirin apa sih sayang? Kok terdiam? Kini Debbie sudah duduk di kursi depan mejaku.
ia sudah rapi kembali. Kamu tak cemburu? Aku barusan bertemu mantan istriku. Ku pancing Debbie dengan pertanyaan. Enggak, lagian apa salahnya? Oh iya sayang, jadi kalian rujuk. Astaga, Debbie seperti mendukungku rujuk. Atau jangan-jangan ia mengincar Pak Ridwan. Pak Ridwan muda dan kaya. Siapapun wanita pasti menginginkannya. Dasar Debbie, wanita matre. Kenapa? Kamu mau aku rujuk? Kalau itu kemauanmu, ya terserah, jawab Debbie santai. Sekarang aku bertambah yakin Debbie ada maunya. Aku bangkit dari duduk, lalu mendekati Debbie. Lalu ku tatap wajahnya dekat. Apa kamu mengincar Pak Ridwan? Ku tekan suaraku hingga wajah Debbie tegang. Kak, kamu ngomong apaan sih sayang? Suara Debbie tergagap. Dugaanku pasti benar. Jujur, sedikit ku bentak agar Debbie bersuara. Sayang, aku balik kerja dulu. Bukankah kamu sudah puas? Debbie bangkit dari duduknya. Tunggu, ku tahan tangan Debbie. Apalagi, jangan gitu dong. Debbie terlihat kesal. Ku lepas tangan Debbie. Jika kamu mau mendekati Pak Ridwan, tak masalah. Sekalian ajak tidur, biar dia puas sepertiku. Ucapku santai. Kamu enggak marah sayang? Enggak. Selagi kita belum suami istri, kamu bebas kok. Beneran, tapi bukan berarti kita putuskan. Tentu saja kita masih bisa bersenang-senang kok. Jika aku berhasil mendekati Pak Ridwan, kamu tak akan kusia-siakan sayang. Debbie mengelus pipiku lembut. Ternyata ia tahu yang ku mau. Bahkan bukan uang saja, tapi Dinda. Jika Debbie berhasil mengajak Pak Ridwan tidur, otomatis Dinda kecewa. Saat itulah aku masuk dan meraihnya kembali. Ternyata Debbie bisa ku manfaatkan. Bersambung.